Halo teman-teman, apa kabar? Saya dalam kondisi kurang sehat ketika membuat konten ini. Beberapa hari ini saya batuk dan badan saya meriang. Iya, ini meriang beneran, bukan karena merindukan kasih sayang. Oh ya, ngomong-ngomong soal sakit, di X saat ini sedang ramai dibicarakan terkait dengan buruh yang upahnya tidak dibayar atau dipotong ketika tidak masuk bekerja karena sakit. Bahkan ada yang bercerita karena tidak masuk bekerja karena sakit, akhirnya di PHK. Dalam dunia ketenagakerjaan, hubungan antara pekerja atau buruh dengan perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Ini adalah sesuatu yang esensial. Buruh yang sehat dan produktif tentu menjadi aset berharga bagi perusahaan. Namun, apa yang terjadi ketika buruh tersebut sakit? Apakah mereka akan ditinggalkan begitu saja oleh perusahaan yang selama ini telah mereka abdi? Dalam video kali ini, kita akan membahas larangan bagi perusahaan untuk tidak membayar upah buruh ketika buruhnya sakit, dan termasuk larangan untuk melakukan PHK ketika buruhnya tidak bisa bekerja karena sakit. Teman-teman, jika kita mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, di sana diatur bahwa pengusaha wajib membayar upah buruh yang tidak masuk bekerja karena sakit, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jika ada pengusaha yang tidak membayar upah buruh yang tidak masuk bekerja karena sakit, maka ia dikenakan sanksi. Sanksinya adalah sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun, dan atau denda paling sedikit 10 juta dan paling lama 400 juta. Jadi jelas, ketika buruh tidak masuk bekerja karena sakit, maka upahnya harus tetap dibayar. Selain itu, buruh yang sakit juga tidak boleh di PHK. Ketentuan ini diatur dalam pasal 193 yang menegaskan bahwa pengusaha dilarang melakukan PHK terhadap buruh yang berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Jadi, jangankan tidak bisa masuk bekerja 1 atau 2 minggu, bahkan 12 bulan sekalipun, si buruh yang sedang sakit itu tidak boleh di PHK. Oleh karena itu, dengan tegas kita menolak jika ada pengusaha yang tidak membayar upah buruh yang tidak masuk bekerja karena sakit, terlebih lagi ketika buruh yang sakit tersebut di PHK. Teman-teman, buruh yang sakit memerlukan perlindungan khusus, baik secara hukum maupun moral. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, buruh yang sakit tidak boleh di PHK oleh perusahaan, bahkan upahnya harus dibayar secara penuh. Hal ini didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan keadilan, di mana buruh yang telah mengabdi pada perusahaan ketika sehat seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan ketika si buruh itu sedang sakit. Selain itu, buruh yang sakit juga berhak untuk tetap menerima upah selama masa sakit. Hal ini penting untuk menjamin keberlangsungan hidup buruh dan keluarganya selama masa pemulihan, selama masa ketika dia sedang sakit. Perlindungan ini, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di atas, itu sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terkait dengan hal ini, serikat pekerja memiliki peran yang sangat penting dalam membela, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak buruh, termasuk hak-hak buruh yang sakit. Serikat pekerja dapat melakukan negosiasi dengan perusahaan untuk memastikan bahwa hak-hak buruh yang sakit terpenuhi, seperti hak untuk tetap menerima upah dan hak untuk tidak di PHK. Selain itu, serikat pekerja juga dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada buruh yang sakit, baik secara moral maupun material. Serikat pekerja dapat membantu buruh yang sakit dalam mengakses layanan kesehatan, mengajukan klaim terkait dengan BPJS Kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi, penting bagi kita untuk juga bergabung dengan serikat pekerja, agar ketika ada permasalahan seperti ini bisa terlindungi. Di samping itu, penegakan hukum yang tegas juga sangat penting untuk melindungi hak-hak buruh. Pemerintah dalam lembaga pengawas ketenagakerjaan harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan ketenagakerjaan, termasuk larangan PHK terhadap buruh yang sakit dan kewajiban untuk membayar upah mereka selama tidak bisa bekerja. Apabila terjadi pelanggaran, pemerintah dan lembaga pengawas ketenagakerjaan harus mengambil tindakan yang tegas, seperti memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan. Apalagi sudah sangat jelas, ini adalah masuk dalam kategori tindak pidana. Hal ini penting untuk penegakan keadilan dan mencegah praktik-praktik yang merugikan kaum buruh. Perlindungan terhadap buruh yang sakit merupakan hal yang sangat penting dalam dunia ketenagakerjaan. Buruh yang sakit berhak untuk tetap menerima upah dan perlindungan dari PHK. Serikat pekerja memiliki peran penting dalam membela dan memperjuangkan hak-hak buruh yang sakit, dan selain itu, penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak buruh. Dengan demikian, buruh akan mendapatkan perlindungan yang layak dan keadilan dapat ditegakkan di dalam dunia perburuhan. Di bagian ini, saya akan berbagi kisah tentang seorang buruh. Sebut saja namanya Andi. Dia adalah tulang punggung keluarganya.
Andi bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan istri dan 2 orang anaknya. Kehidupan mereka sederhana, namun bahagia. Sampai suatu hari, Andi jatuh sakit. Awalnya, Andi mengira hanya flu biasa, tapi kondisinya semakin memburuk. Dokter mendiagnosa dia menderita pneumonia. Pneumonia ini adalah infeksi yang menyebabkan peradangan pada kantung udara di satu atau kedua paru-paru. Ia harus istirahat total dan menjalani pengobatan intensif. Andi mengajukan cuti sakit di pabrik tempatnya bekerja. Ia berharap segera pulih dan bisa kembali bekerja. Namun, hari-hari berlalu tanpa kabar dari pihak perusahaan tempatnya bekerja. Upah yang seharusnya dia terima selama cuti sakit juga tidak kunjung datang. Tabungan keluarga mulai menipis untuk biaya pengobatan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Andi mulai merasa cemas, tapi dia berusaha tetap optimis, berharap situasi akan membaik. Berharap perusahaan akan segera mentransfer gajinya. Setelah beberapa minggu, Andi mendapat kabar mengejutkan. Pabrik tempatnya bekerja telah memutuskan untuk mem-PHK dirinya dengan alasan tidak bisa bekerja dalam jangka waktu yang lama. Andi merasa dunianya runtuh. Dia tidak hanya berjuang melawan penyakit, tapi juga kehilangan sumber penghasilan utama bagi keluarganya. Andi mencoba mengajukan keberatan dan meminta penjelasan kepada manajemen tempatnya bekerja, tapi jawaban yang dia terima hanya formalitas. Tidak ada empati dan pertimbangan terhadap kondisi kesehatannya. Andi merasa diperlakukan tidak adil. Dia juga merasa tak berdaya menghadapi situasi ini. Istri Andi, namanya Sari, mencoba menguatkan suaminya. Dia mulai mencari pekerjaan sambilan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Anak-anak mereka yang masih sekolah juga mulai mengurangi jajan dan pengeluaran lainnya untuk meringankan beban orang tua. Di tengah situasi yang sulit, Andi mendapat dukungan dari tetangga dan teman-teman sesama buruh. Mereka mengumpulkan donasi untuk membantu biaya pengobatan Andi dan juga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Solidaritas dan kepedulian inilah yang memberi kekuatan kepada Andi untuk terus berjuang. Andi juga mendapat informasi tentang hak-hak buruh dari serikat pekerja di tempat dia bergabung. Dia menyadari bahwa perlakuan yang dia terima dari pabrik adalah pelanggaran terhadap hak-haknya sebagai buruh. Kemudian, dengan bantuan serikat pekerja, Andi mulai mengambil langkah hukum untuk memperjuangkan haknya. Ini adalah satu keberanian yang penting untuk dicatat, satu keberanian yang penting untuk diapresiasi. Proses hukum tidak mudah dan memakan waktu, tapi Andi bertekad untuk tidak menyerah. Dia tidak mau kalah. Dia ingin membuktikan bahwa buruh yang sakit seharusnya mendapat perlindungan dan tidak boleh diperlakukan secara semena-mena. Setelah berbulan-bulan berjuang, akhirnya Andi memenangkan kasusnya. Pabrik diwajibkan untuk membayar kompensasi dan upah yang tertunda selama masa sakit Andi, selama dia tidak bekerja. Kemenangan ini bukan hanya untuk Andi, tapi juga menjadi presiden bagi buruh yang lain terhadap perlakuan yang tidak adil. Kalau kita mendapatkan perlakuan yang sama, apa yang dilakukan Andi bisa kita jadikan contohnya. Singkat cerita, Andi sembuh dari penyakitnya dan kembali bekerja di tempat yang baru, yang lebih menghargai hak-hak kaum buruh. Pengalaman pahit yang dia alami menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kesadaran akan hak dan solidaritas sesama buruh. Kisah Andi adalah cerminan dari realitas yang dihadapi banyak buruh di berbagai negeri. Perlindungan terhadap buruh yang sakit bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tapi juga negara dan masyarakat. Tanggung jawab kita semua. Setiap individu berhak atas perlakuan yang adil dan manusiawi, terlebih ketika dalam situasi sakit. Saya kira pelajaran ini menegaskan kepada kita untuk terus bergandengan tangan, untuk terus memastikan bahwa hak buruh adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Saya Karis Cahyono, sampai bertemu kembali dalam bicara buruh berikutnya. See you.